Nah, materi hari ini akan saya bagi menjadi dua. Nggak kelihatan ya. Di layar kalian kelihatan coret-coretannya nggak? Belum ada, Ustaz. Oh, belum ada ya. Kalau begitu, bentar, sekarang ini. Oh, sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini saya ulangi lagi. Saya bagi menjadi dua ya. Satu, kita akan membahas tentang huruf. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang bina isim. Terus yang ketiga, kita bagi ya di sini kita nanti belajar tentang i'rab. Nah, kita mulai dari yang huruf terlebih dahulu. Huruf dulu sudah pernah kita pelajari. Namun untuk pertemuan hari ini kita akan lebih masuk ke dalam tentang pembagian dari huruf. Jadi huruf itu teman-teman dibagi menjadi dua, secara globalnya itu ada dua. Satu huruf yang masuk untuk isim saja, yang kedua huruf yang masuk untuk fiil saja, berarti yang ketiga ya. Dan huruf yang masuk pada isim dan fiil. Huruf ada yang masuk pada isim saja, ada yang masuk pada fiil saja, dan ada yang masuk pada isim dan fiil. Kalau huruf yang masuk pada isim saja, pakai warna yang berbeda. Kalau masuk pada isim saja, ini disebut dengan huruf muhtas, terkhususkan. Sedangkan yang masuk pada fiil saja itu juga sama.
disebut dengan huruf yang muhtas. Muhtas bil ismi juga muhtas bil fi'li. Namun kalau masuk pada dua-duanya, entah itu masuk pada isim atau masuk pada fi'il, dua-duanya bisa dia masuki, maka namanya dia adalah huruf mustarok. Huruf mustarok. Oke. Kemudian i'rab teman-teman. I'rab juga sama. I'rab itu kan kemarin perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Ini juga sama dibagi menjadi dua secara global menjadi dua. Satu i'rab yang muhtas, dua i'rab yang mustarok. Muhtas dan juga mustarok. Apa itu muhtas? Muhtas berarti tertentu atau khusus. Yaitu khusus masuk pada isim saja atau khusus masuk pada fiil saja. Tapi kalau mustarok, dia itu bisa masuk pada isim dan juga fiil. Kalau huruf enggak, karena huruf itu tidak memiliki i'rab, yaitu mabni. Nah, ini akan kita bahas. Jadi saya mau bahas tentang maksud dari muhtas, maksud dari mustarok pada kalimat huruf dan i'rab. Kalau dalam bina, kalau bina nanti ini beda apa namanya? Beda circle lah ya. Bukan masuk pada bagian muhtas mustarok. Oke, teman-teman, kalau sudah mari kita ganti slide-nya ya. Ini saya hapus lagi. Yang pertama, kita bahas huruf yang khusus masuk pada kalimat isim atau muhtas bil ismi. Huruf yang muhtas bil ismi. Huruf-huruf yang khusus masuk pada kalimat isim itu apa saja? Satu, huruf jer. Huruf jer itu termasuk kalimat huruf yang kategorinya itu muhtas. Artinya dia itu hanya tertentu saja. Tertentu kepada siapa? Tertentu kepada isim. Jadi kita tidak akan mungkin menemukan kalimat huruf jar itu masuk pada fiil atau masuk pada huruf lagi. Ya karena huruf jar itu pasangannya adalah kalimat isim. Misalnya ada kata fi. Fi ini pasti setelahnya itu isim. Tidak mungkin setelahnya fiil. Misalnya fi terus fiil. Doroba. Ini adalah contoh yang keliru. Fi terus doroba ini contoh yang salah. Kenapa? Ya karena fi atau huruf jar itu khusus untuk isim, nggak boleh untuk fiil. Maka kita nyari contohnya yang isim-isim. Fil masjid. Nah, kalau contoh fil masjid setelah fi ini kalimat isim maka sudah benar, nggak keliru. Karena huruf jar fi itu namanya huruf yang mukhtas bil ismi, huruf yang khusus masuk pada kalimat isim. Nah, seperti itu. Yang kedua, nih saya kasih.
Yang kedua apa? Huruf yang masuk pada isim. Huruf taukid, inna, atau ana. Huruf taukid inna ataupun ana ini juga sama kategorinya adalah muhtas bil ismi. Dia itu pasti setelahnya kalimat isim. Misalnya ada tulisan bahasa Arab yang nggak ada harokatnya. Contoh kayak gini misalnya. Terus ini nggak ada harokatnya, ini juga nggak ada harokatnya. Kalau ini setelahnya kok kalimat isim, ini kan al-muslimu ini pasti isim karena ada alnya. Maka ini lafat in ini itu pasti harokatnya itu ada tasdidnya. Dibacanya inna. Nggak boleh dibaca in. In al-muslim. Nggak bisa. Pasti dibacanya adalah inna. Karena inna ini khusus langsung pada kalimat isim. Sedangkan ini bukan. Ini itu nanti penjelasannya ada di kalimat yang khusus masuk di fi'il. Ini huruf taukid yang kedua, inna dan juga ana. Huruf taukid, inna dan juga ana itu termasuk dari kalimat huruf yang khusus masuk pada isim. Seperti itu. Saya kira mudah ya. Ada huruf cer itu pasti isim setelahnya. Terus inna dan anna pasti setelahnya isim. Innallaha pasti isim. Lafadz Allah. Inna dina indallahi pasti isim setelah inna. Annakum, akum itu juga isim. Annallaha surah isim. Pasti setelah inna dan juga anna itu merupakan kalimat isim. Gampangnya seperti itu ya. Disebutnya adalah huruf muhtas bil ismi. Muhtas bil ismi. Khusus masuk pada kalimat isim. Oke. Oke, sudah selesai tentang huruf jar, kemudian ada huruf taukid. Selanjutnya apa? Terus ya, muat lagi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan eh, apa? Huruf muhtas bil fi'li. Bil fi'l. Huruf muhtas bil fi'li. Huruf yang khusus masuk pada kalimat fi'il. Yang pertama apa? Yang pertama ada huruf taukid lakot. Lakot atau kot lah ya. Huruf taukid lakot atau kot saja atau ada lamnya. Itu merupakan huruf yang wajib setelahnya itu berupa fiil. Huruf yang wajib setelahnya itu berupa fiil. Kadang dia kalau lakot ya, kalau lakot itu dia pasti setelahnya fiil madhi. Kalau lakot pasti dia setelahnya adalah fiil madhi. Lakot ja'a. Ja'a itu kalimat fiil,
pasti kalimat fi'il karena dia jatuh setelah lakot. Dan pasti fi'ilnya adalah fi'il yang madi. Lakot kana. Karena ini juga sama. Kalimat fi'il karena jatuh setelah lakot. Karena jatuh setelah lakot pasti karena itu fi'il madi. Jadi simpelnya yang jatuh setelah lakot wajib fi'il madi. Tapi kalau yang jatuh setelah kot, ini dulu pernah kita bahas ya, itu bisa jadi setelahnya fi'il madi, bisa jadi juga setelahnya fi'il mudorek, madi atau mudorek. Kalau yang bermaksud taukid, taukid itu kan menguatkan, maka dia pasti setelah kot ini fi'il madi. Itu bermakna taukid. Tapi kalau setelahnya kau fi'il mudhari berarti bukan taukid, bukan taukid. Tapi apa? Tapi taklil, bukan taukid tapi taklil. Taklil itu apa? Taklil itu bermakna kadang atau sedikit ya, sedikitkan, kadang-kadang. Contoh, qad yadribu, contoh yang mudah-mudah terus pokoknya ya. Qad yadribu Muhammadun jidaron. Qad yadribu ini maknanya bukan sungguh memukul, tapi maknanya adalah terkadang memukul. Terkadang memukul. Kenapa kok bermakna terkadang? Karena qad ini ternyata setelahnya berupa fi'il mudhari. Maka bermaknanya bermakna taklil, bukan bermakna taukid. Namun kalau setelah qad itu kok berupa fi'il madhi, qad akal tuh, qad akal tuh. Setelah qad ini berupa fi'il madhi akal tuh, maka qad ini maknanya untuk taukid, untuk mentegaskan. Tapi kalau ditambah lam di awalnya, lakot ini taukidnya double kill. Taukid ketambahan taukid lagi. Lam itu lam taukid, kot itu kot bermakna taukid. Jadi maknanya itu benar-benar atau sungguh-sungguhnya itu sangat-sangat disungguhkan. Karena taukidnya dua kali. Itu yang pertama ya teman-teman. Huruf taukid, lakot atau kot itu bisa masuk, itu wajib masuk setelahnya fiil. Wajib jatuh setelahnya berupa kalimat fiil karena dia disebut dengan mukhtas bil fi'li, huruf yang khusus masuk pada kalimat fi'il. Kemudian yang kedua, huruf yang mukhtas bil fi'li lagi adalah amil nasob. Amil nasob. Saya hapus ya. Yang kedua, amil nasob. Kita kenalan dulu apa itu amil ya. Apa itu amil? Amilun, jamaknya awamilu. Kita kenalan dulu yang namanya amil. Amil itu adalah pengaruh, memberikan dampak, yang mempengaruhi, yang mempengaruhi, yang memberikan dampak ke lafaz setelahnya. Contoh,
Ba Muhammadun ilas suqi. Zahaba Muhammadun ila suqi. Lafat Muhammadun, lafat ila suqi itu di sini kenapa dia dibaca rofa, domah kayak gini. Terus kenapa dia dibaca kasroh ila suqi kayak gini. Itu karena ada yang mempengaruhi. Karena ada yang mempengaruhi. Nah, yang mempengaruhi itu disebut dengan amil. Lafat Muhammadun ini amilnya mana? Amilnya ya zahaba ini. Ba fi'il madhi. Fi'il itu mewajibkan setelahnya sebagai fa'il. Kemarin sudah kita pelajari. Ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Kalau maklum, setelahnya itu harus berupa fa'il. Nah, zahaba ini fi'il. Setelahnya harus fa'il. Fa'il itu dibacanya rofa. Maka dibaca Muhammadun. Rofa itu identiknya dengan harokat domah. Rofa itu identiknya dengan harokat domah. Kemudian ilah suki. Suki kenapa kok dibacanya kasroh? Kan kalau di mufrodat itu kan yang muncul pertama sukun domah kayak gini. Kok di sini kenapa dibaca kasroh? Berarti ada yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu namanya amil. Mana amilnya? Ilah. Ilah di sini disebut dengan amil. Sesuatu yang mempengaruhi kalimat setelahnya. Nah, kalimat setelahnya itu, kalimat yang dipengaruhi, Muhammadun, Suk, itu istilahnya adalah makmul, makmulun. Jadi ada amil, itu yang mempengaruhi, ada makmulun, itu yang dipengaruhi. Kalimat-kalimat yang ternyata erobnya rofa, nasob, atau jer, itu pasti dipengaruhi oleh hal yang lain, yang disebut dengan amil. Oke, sudah kenal dengan amil ya? Amil itu yang mempengaruhi. Sekarang catatan yang nomor dua di sini ya. Ini ada amil namanya amil nasob. Berarti amil ini tugasnya untuk mempengaruhi kalimat setelahnya harus dibaca nasob. Maka disebut dengan amil nasob. Amil nasob ini khusus masuk pada kalimat fiil saja. Begitu ya. Amil nasob khusus masuk pada kalimat fiil saja. Fiilnya itu bukan sembarangan fiil, harus fiil mudhari. Contoh, fiil mudhari'nya yadribu. Yadribu ini fiil mudhari'. Kalau harokat akhirnya kok domah, berarti ini masih rofa. Domah pokoknya rofa ya. Kemudian dia ditambah amil di depannya. An. Maka di sini harus berubah. Bukan yadribu lagi. Berubah menjadi fathah. Menjadi an yadriba. Lafadz yadriba ini berubah menjadi nasob. Nasob itu fathah ya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh amil. Apa amilnya? Amilnya adalah an. An itu termasuk amil nasob. Amil yang menasobkan fi'il mudhari. Oke. Selain an apa saja? Ada lan, terus ada izan, kemudian ada kai, kemudian ada li, namanya lamukai. Nah, ini macam-macam daripada amil-amil yang nasob. Jumlahnya sebenarnya ada 10 ya. 5 ini sudah mencukupi ya. An, lan, idzan, kai, kemudian ada li. Setiap ada fi'il mudhari kok ternyata didahului oleh amil-amil nasab seperti ini, maka dia harus dirubah i'rabnya menjadi nasab. Karena ini adalah amil nasab. Amil nasab. Kira mudah ya.
Nah, amil nasab termasuk huruf. Amil nasab itu termasuk huruf. Huruf yang khusus masuk pada kalimat fi'il. Eh, materi kita hanya pengenalan-pengenalan ya. Insya Allah mudah kok. Terus teman-teman selanjutnya yang ketiga ada amil jazm. Amil jazm berarti amil yang menjazmkan. Nah, ini juga sama lah pengertiannya sama kayak amil masuk tadi. Yang mempengaruhi kalimat setelahnya agar dibaca jazm. Jazm itu identik dengan harokat sukun. Jazm itu identik dengan harokat sukun. Contoh yadribu kemasukan lam, salah satu amil jazm itu lam. Maka yadribu harus dirubah sukun menjadi lam yadrib. Lam yatrib. Oke, mudah ya. Yalid misalnya. Walada yalidu. Yalidu ini fi'il mudhari'. Kemudian saya awali lam di sini. Maka harus dibaca sukun. Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakun. Nah itu semuanya ambil jazm. Ada lam-lam. Pasti setelah lam itu kalimat fi'il. Karena lam itu termasuk huruf mukhtas bil fi'li. Oke. Apa saja sih yang termasuk amil-amil jazm? Amil jazm secara garis besar nanti dibagi menjadi dua. Satu menjazmkan satu fi'il. Yang kedua menjazmkan dua fi'il. Wah, apa ini maksudnya? Gampang ya sesuai nama saja. Kalau amil jazm satu fi'il berarti dia hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja. Contohnya gimana? Dalam sebuah kalimat ternyata mengandung beberapa fi'il mudhari'. Kalau dalam contoh yang tak disebutkan tadi, lam yalid, walam yulad, walam yakun. Ada kata yalid, ada kata yulad, ada kata yakun. Ini semuanya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini mau kita jazmkan, mau kita jazmkan. Otomatis kan harus menggunakan amil jazm. Di Al-Quran itu, amil jazm yang dipakai adalah amil jazm lam. Lam itu termasuk amil jazm yang bisa menjazmkan satu fiil saja. Maka kalau kita mau menjazmkan yalid, yulat, yakun, ya masing-masing fiilnya harus dikasih lam semua. Nggak boleh lamnya cuma satu. Tapi masing-masing fiil harus dikasih lam. Lam yalid, wa lam yulat, wa lam yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Semua fiilnya harus dikasih lam. Karena lam itu hanya mampu menjazmkan satu fiil saja. Selain lam apa saja? Ada lama, ada alam, ada alama. Lam, lama, alam, alama. Ada lam amar, lam doa. Alam taro. Ini juga fiil mudhari' i'rab jazm. Alam nasroh. Alam nasroh laka sodorok. Itu juga fiil mudhari' yang i'rabnya jazm. Kalau kalimat amil jazm yang menjazmkan dua fiil, berarti dia satu amil bisa untuk dua fiil. Satu amil bisa untuk dua fiil. Oke, ini untuk amilnya. Ini untuk fiil satu. Ini untuk fiil dua. Contoh,
Man yazro yahsul atau yahsud. Afwan. Man yazro yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Man yazro yahsud. Di sini ada dua fiil mudhari, yaitu yazro'u awalnya seperti itu dan yahsudu awalnya seperti itu. Tapi saya masuki amil jazm yaitu man. Man termasuk amil jazm, amil jazm dua, dia bisa menjazmkan dua fiil sekaligus. Nah, maka yazro dan yahsud ini dijazmkan oleh satu amil yaitu man. Nah, ini namanya amil jazm dua, menjazmkan dua kalimat fiil. Fiil yang pertama itu biasanya disebut ada sebutannya. Sebutannya adalah fiil syarat. Sedangkan yang kedua disebut fiil jawab. Barang siapa, man ini barang siapa. Namanya huruf syarat nanti ya. To'in yazro, ambil jazm kita pakai in saja, afwan. Nah, ini pakai ambil jazm in. In yazro yahsud. Itu ya. In yazro yahsud. In itu termasuk amil jazm dua. Jazmkan dua fiil sekaligus. Oke, insya Allah mafhum ya. Itu adalah amil jazm. Huruf mustarok. Huruf muhtas bil fi'li yang keempat apa? Ini yang ketiga amil jazm, yang keempat apa? Saya hapus lagi ya. Yang keempat ada namanya huruf istiqbal. Huruf istiqbal berarti huruf yang digunakan untuk makna akan datang. Siapa saja huruf istiqbal? Ada dua, yaitu sa dan saufa. Nah, ini sudah pernah kita pelajari. Sa ini disebut dengan sin tanfis. Saufa disebut dengan saufa taswif. Nah, saufa taswif. Saya ingatkan kembali ya, kita merojah bareng. Bedanya sin sama saufa, kalau sin ini sebentar lagi, sebentar lagi dikerjakan. Jangkanya pendek. Namun kalau saufa ini masih rencana, jangkanya panjang. Nah, itu termasuk dari huruf muhtas bil fi'li. Sin dan saufa wajib gabung dengan fi'il. Harus gandeng dengan fi'il. Nggak bisa gandeng dengan isim, nggak bisa gandeng dengan huruf. Pasti pasangannya dia adalah fi'il. Fi'ilnya harus fi'il mudhari karena bermakna istiqbal. Seperti itu. Paham? Saya kira cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas huruf yang mustarok. Sekali lagi, kita bahas huruf yang mustarok. Ini banyak pengenalan-pengenalan ya. Mustarok itu artinya umum. Maksudnya, huruf ini bisa masuk untuk isim, bisa masuk untuk fiil, semuanya bisa dimasuki. Kecuali masuk pada kalimat huruf sendiri ya. Nggak bisa. Jadi biasa masuk untuk isim maupun untuk fiil. Yaitu disebut huruf atof. Kata hubung. Huruf atof atau kata hubung itu termasuk huruf yang bisa masuk di dua isim di dua kata yaitu isim dan juga fiil gitu. Contoh istaro
Alion wa Umarun jawalan summa yarji'u mubasyaratan. Contohnya begini. Istaro Aliun wa Umaru jawalan summa yarji'u mubasyaratan. Yang disebut huruf ataf atau kata hubung itu adalah wa. Kemudian summa. Istaro membeli. Alion Ali. Wa Umaru dan Umar. Jawalan HP. Umar dan Ali ini dihubungkan oleh huruf ataf wa. Huruf ataf wa itu termasuk huruf yang mustarok. Kalau contoh Aliun wa Umar ini masuk pada isim. Kemudian di sini ada summa. Summa roja'a, summa yarji'u wa roja'a. Summa yarji'u, yarji'u ini fi'il. Dihubungkan oleh fi'il juga. Ya, maka dari contoh yang ada di sini kita tahu bahwa huruf atof itu bisa masuk untuk isim atau untuk fiil. Seperti itu. Bisa masuk di dua kata. Ada nggak huruf atof yang bisa masuk pada huruf? Huruf masuk pada huruf. Contohnya nggak banyak tapi ada, tapi nggak banyak. La fi aklin wa la fi surbin. Dalam sebuah kitab itu ada konteks kata la fi aklin wa la fi surbin. Wa ini setelahnya huruf. Berarti wa ini masuk pada kalimat huruf. Ini namanya wa atof ya. Menghubungkan antara kata la fi surbin dengan kata la fi aklin. Seperti ini. Wa-nya bisa masuk pada kalimat huruf. Sekali lagi, mustarok itu maknanya umum. Umum itu berarti dia mencabang kemana-mana. Entah itu dia masuk pada isim, pada fiil, atau pada huruf. Seperti itu. Wah, banyak sekali pembahasan kita ya. Naam, seperti itu dulu. Saya pending ya teman-teman. Ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Oke, mungkin saya murojaah, kita murojaah dulu ya. Teman-teman, huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu mustarok dan apa? Muhtas. Oke, apa itu huruf yang muhtas? Masuk dari maksud dari filmu huruf yang muhtas itu seperti apa? Khusus. Khusus. Kalau maksud dari huruf yang mustarok itu seperti apa? Umum. Umum. Oke. Kalau huruf atof, contoh Ja'a Muhammadun wa Umaru, itu huruf yang muhtas atau mustarok? Mustarok. Mustarok. Mustarok bermakna umum. Kemudian kalau ada contoh Sa'adribu al-ana. Sa'adribu al-ana. Sa-nya itu huruf muhtas atau mustarok? Mukhtas bil fi'li. Oke, huruf muhtas. Muhtas bil apa? Bil fi'li. Bil Muhtas bil, oke benar. Muhtas bil fi'li. Karena khusus masuk pada kalimat fi'il. Seperti itu. Oke, gampang lah ya insya Allah teman-teman. Muhtas sama mustarok. Selanjutnya kita sambung lagi pembahasannya.
Oke, pembahasan kita adalah tentang i'rab. I'rab juga sama teman-teman. I'rab ada dua, muhtas dan mustarok. Mari kita membahas tentang i'rab. Kenalan dengan i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan. Perubahan yang ada di mana? Di akhir. Perubahan yang ada di akhir sebuah kata. Dia nanti bisa berubah apa namanya doma, fathah maupun kasroh atau maupun sukun. Itu disebut dengan i'rab. Nah, i'rab itu ada empat. Insya Allah sudah apa namanya tahu semua ya. Kita sambil muroja. Satu rofa, dua nasab, tiga jer, dan empat jazm. Rofa, nasab, jer, jazm. Ini pembagian i'rab secara umum yang diketahui oleh banyak orang. Nah, dari empat pembahasan empat macam i'rab ini, ada i'rab-i'rab yang khusus, ada i'rab-i'rab yang umum, khusus masuk di isim atau khusus masuk di fi'il. Ada yang bisa masuk di dua-duanya. Sebentar ya. I'rab yang khusus itu juga sama disebut i'rab yang muhtas. I'rab yang umum disebut i'rab yang mustarok. Muhtas dan mustarok. Kira-kira teman-teman yang sudah pernah belajar dari i'rab yang empat itu rofa, nasab, jar, jazm yang termasuk i'rab yang muhtas itu i'rab yang mana? Yang termasuk i'rab yang muhtas adalah i'rab yang jar dan i'rab yang jazm. Jar dan jazm ini termasuk i'rab yang muhtas. Khusus dia. Khusus untuk siapa sih? Jar itu khusus untuk isim. Jazm itu khusus untuk fiil. Jar tandanya biasanya kasroh. Identik dengan tanda harokat kasroh. Sedangkan jazm identik dengan tanda sukun. Kayak gini. Berarti i'rab rofa dan i'rab nasab itu kategori i'rab yang mustarok. I'rab yang umum. Dia boleh masuk pada isim, juga boleh masuk pada kalimat fiil. Isim dan fiil itu punya i'rab rofa, juga punya i'rab nasab. Tapi kalau jar itu hanya untuk isim saja. Dan jazm hanya untuk fiil saja. Seperti itu. Nah, saya selesai pembahasan kita ya. Pengenalan tentang i'rab. Oke. Terakhir, yang tadi sudah saya mapping ya. Ada 3 poin pada malam hari ini. Terakhir kita mau bahas tentang binaul asma. Masih ingat teman-teman? Bina itu apa bina? Dulu pembahasan bina fiil. Bina itu apa? Bina, ya benih, binaan. Bangunan. Bana ya benih, bana ya benih binaan, benar. Artinya adalah bangunan. Bangunan kata atau nanti makna lebih
Gampangnya adalah pondasinya. Setiap kalimat itu punya bina. Bina itu pondasi kata. Pasti terdiri dari tiga hal. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kan seperti itu ya dulu. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Ada bina soheh, ada bina mahmus, ada bina mudhoaf, dan lain sebagainya. Itu untuk fi'il. Nah, sekarang ada juga sebutan bina, tapi untuk isim. Secara maksud itu sama, tujuannya itu sama. Namun fokus dari binaul asma, binanya kalimat isim, itu adalah pada akhir katanya saja. Pada akhir kata dari kalimat tersebut. Contoh, saya punya lafat Muhammadun. Saya punya lafat Muhammadun, terus punya lafat Mustafa. Saya punya lafat Al-Qadi. Juga saya punya lafat Sauda. Empat kata ini, empat kata ini itu termasuk kalimat isim semuanya. Namun memiliki perbedaan di akhir katanya. Memiliki perbedaan di akhir katanya di mana? Ya di harokat terakhirnya. Ada yang dia dibaca tanwin seperti ini bisa kebaca Muhammadun. Ada yang Mustafa ini masih gantung satu huruf tidak bisa terbaca. Ada Al-Qadi yang yaknya tidak ada harokatnya. Ada Sauda'u yang dia berharokat juga. Nah, semuanya ini punya nama. Semuanya ini punya nama. Berbeda-beda disebut dengan binaul asma. Satu kita sebut dengan bina soheh. Contohnya lafat Muhammadun. Kenapa disebut dengan bina soheh? Alasannya mudah. Karena dia diakhiri oleh huruf soheh. Dal itu kan termasuk huruf soheh. Maka disebut dengan bina soheh. Terus yang kedua contoh Mustafa. Kalau contoh Mustafa yang masih menggantung alif bengkong di sini, itu disebut bina apa? Namanya adalah bina maksur alias isim maksur. Bina maksur, isim maksur itu sama. Dia kalimat yang diakhiri oleh alif bengkong dan sebelumnya berharokat fathah. Itu namanya bina maksur. Saya ulangi lagi, maksud, bina maksud adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif dan sebelumnya berharokat fathah. Enggak harus alif bengkong, teman. Bisa alif yang tegak lurus. Contohnya dunia. Lafat dunia kayak gini nih. Ini juga sama, disebutnya bina maksur. Karena dia diakhiri oleh alif dan sebelum alif berharokat fathah. Alif sebelumnya ada fathahnya. Ini namanya bina maksur. Oke. Terus yang ketiga, contoh al-qadi. Kalau lafat al-qadi, ini namanya bina apa? Kira-kira namanya bina apa, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau Mustafa kan maksur. Kalau al-qadi ini namanya apa? Mangkus. Naam, sohi. Mankus. Namanya bina mankus. Mankusun. Cirinya adalah diakhiri oleh iya dan sebelum iya harokatnya kasroh. Ini namanya bina mankus. Al-qadi. Naam. Yang terakhir, saudau. Contohnya adalah saudau. Muhammad Mustafa Al-Qadi Sauda.
Saudau. Kalau yang ini sebutannya adalah bina mamdud. Binanya adalah bina mamdud. Kenapa disebut bina mamdud? Karena dia ada alif, diakhiri oleh alif. Setelah alif itu ada hamzahnya. Namanya isim mamdud. Alif setelahnya hamzah. Alif setelahnya hamzah disebut dengan bina mamdud. Seperti itu ya. Dari keempat bina ini, ada bina soheh, maksur, mankus, dan mamdud, itu memiliki i'rab yang berbeda-beda. Kalau bina soheh ini nanti terjunnya ke i'rab yang zohir. I'rab zohir itu berarti harokat akhirnya bisa kebaca semua. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu i'rab yang zohir. Kalau bina maksur ini nanti menimbulkan i'rab yang mukodar. Mukodar itu artinya dikira-kirakan. Jadi harokat akhirnya itu tidak terbaca, hanya dikira-kirakan saja. Kayak lafadz Mustafa, ini masih gantung alif di akhir. Harusnya ada harokatnya, tapi nggak boleh. Nah, hanya dikira-kirakan saja. Disebutnya i'rab yang mukodar, i'rab takdir mukodar. Mankus pun juga sama. Mankus pun itu dia juga mukodar, dikira-kirakan. Al-Qadi, ya-nya ini masih sukun. Harusnya dia diharokati domah. Al-Qadi. Namun juga ternyata mankus itu bisa dohir juga. Kalau ya-nya berharokat fathah. Jadi ya-nya itu boleh kebaca, boleh dohir hanya di satu tempat saja yaitu fathah. Kalau domah nggak boleh. Kalau kasroh juga nggak boleh. Harus fathah saja. Dohir nanti jatuhnya. Sauda, sauda ini melahirkan i'rab yang zohir juga, namun tidak boleh tanwin. Zohir namun nggak boleh tanwin. Saudau, seperti itu tok bacanya, nggak boleh ditanwinkan. Saudaun nggak boleh. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada bahas tentang isim mufrad, isim tasnya, mudzakkar salim, muannats salim, dan lain sebagainya tentang tanda-tanda kalimat isim. Oke. Nah, materi hari ini cukup ini saja dulu tentang binaul asma, terus tentang huruf mustarok dan mukhtas, dan juga i'rab yang mukhtas dan mustarok. Sebagai penutup ya, kita tanya jawab dulu. Saya bikinkan soal, nanti kita tanya jawab. Kita akan membuat
wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa tidak ada kemudian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak, akan kita ketahui. Oke, pertanyaannya teman-teman, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil merojah semua materi yang pernah kita pelajari ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada lafadz alhamdu ini kalimatnya namanya kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Apa tanda kalimat isimnya? Alif lam. Alif lam. Oke, sip. Kemudian pada lafadz lillahi. Lillahi ini kalimat apa namanya? Isim. Isim. Apa tanda isimnya? Harfu jar. Harfu jar, oke. Jar ya, i'rabnya juga jar. Robbil alamina. Robbi, terus lafat al alamina. Ini namanya susunan apa? Robbi, kemudian ada al alamina. Dua isim dijadikan satu. Ayo, masih ingat nggak? Dua isim dijadikan satu. Isim tambah isim. Namanya susunan apa? Udah. Oke, sip. Namanya susunan idofah. Bener. Susunan idofah itu gabungan dari di antara dua isim menjadi satu. Innahu kana ghaffaro. Inna ini termasuk isim, fiil, apa huruf? Inna. Tadi kita bahas tuh. Termasuknya isim, fiil, apa huruf? Huruf. Huruf, bener. Hurufnya termasuk huruf yang muhtas atau huruf yang mustarok. Oke, sip. Hurufnya adalah huruf yang muhtas. Muhtasnya muhtas bil ismi atau muhtas bil fi'li. Bil ismi. Oke, sip. Muhtas bil ismi. Pasti setelah inna itu ada ada kalimat isimnya. Mana kalimat isimnya? Belum persis ya bagaimana. Domir. Domir hu ya. Isim domir, domir hu. Tayyib. Saufa ta'lamuna kullaha. Pada lafadz saufa ini termasuk huruf yang muhtas atau mustarok. Itu di Jakarta ya. Mukhtas. Muhtasnya muhtas bil ismi atau muhtas bil fi'li. Oke, sip. Muhtasnya muhtas bil fi'li karena setelahnya fi'il. Ini namanya huruf huruf apa dia? Saufa ini namanya huruf apa? Istiqbal. Huruf istiqbal. Oke, sip. Huruf istiqbal ada dua. Apa saja tadi? Saufa dan satunya lagi Sin. sin. Kalau sin itu namanya sin tanfis. Kalau saufa namanya saufa apa? Saufa taswif. Oke, benar sekali. Apa bedanya sin dengan saufa? Oke, sin itu untuk makna yang sebentar lagi dikerjakan. Kalau saufa, Nanti. oke, masih nanti planning. Sip. In yadhab Musa, yadhab Isa. In ini huruf yang muhtas atau huruf yang mustarok.
Muhtas. Muhtas. Muhtasnya muhtas bil ismi atau bil fi'li? Bil fi'li. Fi'li. Ini namanya amil. Amil itu apa sih tadi? Yang Ngaruhi. yang mempengaruhi. Ini namanya amil apa? Amil nawasib. Amil loh. Masa nawasib? Ya, Amil jawazim. Amil jawazim. Amil jazm yang mempengaruhi i'rab setelahnya harus jazm. Ini namanya amil jazm satu atau amil jazm dua. dua. Amil jazm dua. Berarti ada dua fi'il mudhari' di sini yang dibaca jazm. Mana fi'il mudhari'nya yang dibaca jazm? Yazhab. Oke, yadhab dan yadhab. Sip. Nah, pertanyaan berikutnya, Musa. Musa ini namanya bina apa? Bina isim yang mana? Maksur. Bina isim maksur. Apa yang disebut dengan bina isim maksur? Yang diakhiri oleh Huruf ilat. huruf ilat, alif, dan sebelumnya berharokat apa? Fathah. Nah, itu ya. Sekedar pengenalan materi-materi, teori-teori istilah ini tadi ya. Itu sekedar pengenalan saja. Saya kira cukup teman-teman untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok membahas materi tentang tanda irob. Nah, mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup saja ya. Kita langsung tutup saja karena waktunya sudah selesai. Haya bina nahtatim di rosatana wa ana fi hadhihi laila asadiah. Astagfirullah bi qiraatil hamdalah wa doa kafar majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.